Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Haji Amin Rais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari pimpinan cabang Muhammadiyah Piungan, pimpinan cabang Aisyah Piungan dan Ortom, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan para jamaah Zumiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata. Pada kesempatan sore hari ini, sore yang cerah ini, kita masih diberikan rahmat, iman, ihsan, dan kesehatan sehingga diringankan kita untuk menghadiri kajian Zumiyah di Angkatan Muda Muhammadiyah yang ini. Shalawat dan salam tetap tercurah, terlimpah kepada uswatun hasanah kita, Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan mewakili dari Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan yang telah menghadiri kajian MM ini. Alhamdulillah, kajian ini dilaksanakan untuk kita menyongsong insya Allah milad Muhammadiyah yang ke-109 di bulan November tanggal 18 adalah suatu tema, yaitu kita bagaimana mewujudkan negara yang berdaulat dan berkeadilan. Seperti saya terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara pada sore hari ini. Dan saya terima kasih sekali kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Amin Rais yang telah meluangkan waktunya untuk insya Allah nanti kita tunggu motivasi, saran, dan semangat untuk kita Angkatan Muda Muhammadiyah bagaimana kita bisa mengisi, bisa membangun negara ini sesuai dengan yang berkeadilan. Dan alhamdulillah Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan secara rutin setiap malam Selasa kita sudah mengadakan kajian selama pandemi secara Zumiyah, dan setiap bulan juga kita menghadirkan tokoh-tokoh dari pimpinan pusat dan tokoh-tokoh nasional. Dan pada kesempatan sore hari ini Ayahanda bisa bergabung di kajian AMM pada kesempatan sore hari ini. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, insya Allah dalam menghadapi era digitalisasi ini, teman-teman Muhammadiyah juga terus berkomitmen dalam dakwah digitalisasi dan sudah punya channel YouTube MM Piungan. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel MM Piungan. Dan juga alhamdulillah di era pandemi ini teman-teman Muhammadiyah Piungan MM juga mendirikan sebuah amal usaha, yaitu Suryamat, sebuah minimarket untuk menampung produk UMKM dari teman-teman kita kelola dan kita pasarkan ke jamaah Muhammadiyah di sekitar Piungan dan sekitarnya. Mungkin dari era digitalisasi ini kita sangat prihatin sekali, banyak teman-teman pemuda, angkatan muda itu sangat tergantung dengan era yang serba cepat ini. Kalau kita tidak bisa membentengi, akan sangat kita tersesat ke jalan yang tidak benar. Jadi saya mohon kepada Bapak Ayahanda Amin Rais, bagaimana nanti kiat-kiat kepada teman-teman angkatan muda dan jamaah sekalian, bagaimana untuk memotivasi atau istilahnya biar giroh kita, semangat dakwah kita untuk membangun atau mengisi negeri ini supaya berdaulat dan berkeadilan. Mungkin sedikit sambutan dari saya mewakili dari teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan. Nun wal qulami wa mayasturun albiru manitaqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Miftah Farid yang telah memberikan sambutan singkatnya pada acara sore hari ini. Selanjutnya adalah acara inti, ya, kajian kita dalam rangka Songsong Milad Muhammadiyah yang ke-109. Teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan mengambil tema mewujudkan negara yang berkeadilan dan berkedaulatan. Saya kira memang benar, ya, adil dan daulat ini menjadi kata kunci kita untuk endingnya adalah tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kan itu. Dan pada
kesempatan hari ini, alhamdulillah ya ayahanda kita Pak Amin Rais ya yang sangat kami banggakan ya. Teman-teman di Piungan sangat mengidolakan beliau gitu ya, dan alhamdulillah pada sore hari ini berkesempatan untuk hadir pada forum pengajian ini meskipun secara online. Sebelum kita mulai mungkin saya sapa dulu Pak Amin Rais. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat. Alhamdulillah, ternyata masih sangat seger ya Pak Amin. Ya, alhamdulillah. Betul-betul menginspirasi kita semua. Baik, saya tidak perlu memperpanjang kata. Saya persilahkan kepada Pak Amin Rais untuk menyampaikan kajian pada sore hari ini. Insya Allah selama 1 jam ke depan, Pak Amin Rais akan membersamai kita semua. Monggo Pak Amin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya juga merasa senang, berbahagia dan bangga ya, dengan kegiatan AMM Piungan yang punya forum pengajian. Tadi katakan malah ada outlet untuk produk-produk lokal. Ya. Kapan-kapan saya kalau ada waktu sempat lihat produk lokal itu ya, insya Allah. Ya. Nah, saya diberikan sebuah tema yang sangat tepat, ya, tepat sekali. Ya. Yaitu bagaimana kita kalau bisa memang bersama anak bangsa yang lain mewujudkan negara yang berdaulat dan berkeadilan. Berarti yang sekarang ini belum begitu berdaulat dan belum begitu berkeadilan. Malah ini kata-kata yang lembut ya. Khususnya yang sejatinya itu memang tidak berdaulat dan tidak berkeadilan. Nah, cuma secara ya etis gitu barangkali kita menggunakan istilah yang katakanlah lembut tadi ya, tidak langsung menggebrak ya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana keadaan negara kita selama ini, sekarang ini. Tadi Mas Muhammad Rizki sudah membacakan ayat dari Al-Baqarah yang sangat bagus. Nah, kemudian saya akan melanjutkan, nadanya agak mirip-mirip juga pesannya itu, ya. Yaitu akan saya mulai dari Ali Imran ayat 100, ya. Kemudian sampai 110, itu 11 ayat. Yang nanti kita lihat di situ ada ayat yang sangat menjadi favorit ya bagi Muhammadiyah ya, Baltakum minkum itu ya. Tapi sebelum itu lihat sebelumnya dan lihat setelahnya. Jadi Baltakum minkum itu ya, 104 itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tapi ada kaitan ayat sebelumnya dan apalagi sesudahnya. Nanti akan kita lihat ada 3 rangkaian yang sangat penting, yaitu tauhid yang benar, kemudian mengejawantah di dalam amal soleh yang juga harus benar, insya Allah. Nah, kemudian menyusun umat. Jadi dari ayat 100 sampai 110 Ali Imran itu ada 2 kata umat, yang satu umat dalam arti penegak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kemudian ternyata memerlukan umatan khairu ummatin, ya khairu ummatin. Nanti akan kita baca bersama-sama. Ya. Ini pengajian santai di Jumat sore hari ini.
Tapi mari kita melihat dulu, ya, Muhammadiyah kita ini kalau dengan kalender Masihiyah memang sudah menjelang 109 tahun. Tapi kalau kalender Hijriyah sudah menjelang 114 tahun. Ini sering saya katakan, Muhammadiyah ini mungkin memang organisasi besar dakwah Islam yang paling tua, ya, dan juga paling sehat insya Allah, dan paling berpengaruh juga, bukan saja di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara, tapi juga sudah ke kawasan-kawasan yang lain. Nah, jadi tentu ada rahasia mengapa Muhammadiyah demikian awet, demikian sehat. Ya tentu kadang-kadang ada sedikit mundur, kadang-kadang ada ya sedikit melemah dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat garis perjalanan Muhammadiyah dari lahir sampai sekarang ini itu terus meningkat. Ya. Jadi terus saja bergerak ke depan, sehingga mudah-mudahan kita ini termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat beriman yang bagus itu, ya, yang masa sekarangnya lebih bagus dari masa lalunya, dan insya Allah masa depannya lebih bagus dari masa sekarangnya ini. Jadi ini akan kita periksa nanti pelan-pelan. Nah, jadi kita itu harus memegang tauhid yang benar, jangan sampai terselipi, terkotori, terpengaruhi ya oleh misalnya saja ya kepercayaan ahli kitab atau kepercayaan paham-paham sekuler dan lain sebagainya. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali engkau itu sampai mengikuti, apalagi mentaati ya bujukan-bujukan, godaan-godaan, ya, perangkap-perangkap ya, dari orang-orang sebagian ahli kitab itu, ya, karena apa? Mereka itu yaruddukum akan menjadikan kamu menjadi orang kafir. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi 101 itu wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya. Jadi Allah berfirman, bagaimana mungkin kamu orang Muslim, orang mukmin, ya, sampai kemudian kufur, ya, padahal telah dibacakan ya, untukmu itu ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran ini, ya, wa fikum rasuluh, ya, pada zaman itu di tengah-tengahmu masih ada sang Rasul, ya, karena itu ingat, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Tapi siapapun yang memegang i'tisam, ya, jadi bersandar tali yang kuat ya, kepada Allah itu, maka dengarkanlah sesungguhnya dia itu telah ditunjukkan ila siratim mustaqim. Jangan lupa ya anak-anakku, angkatan muda Muhammadiyah Piyungan dan siapapun yang mendengarkan, kita itu sholat wajib 17 rakaat sehari semalam, itu hanya yang wajib ya. Itu mesti al-fatiha ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita ini kalau sudah membaca 17 kali mohon pada Allah jalan yang lurus itu, ya, maka kalau kita sungguh-sungguh ya maka insya Allah tidak mudah, bahkan mustahil kita itu sampai diselewengkan. Nah karena itu berikutnya lagi
yang kita sangat hafal ya. Semua khotib Jum'ah pasti membaca, yaitu 103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bahwa orang-orang beriman adalah engkau percaya kepada Allah dengan sesungguh-sungguh takwa, dan jangan sekali-kali kamu meninggal dunia ya, kecuali kamu dalam keadaan menjadi muslim yang berserah diri ya, betul-betul berkhidmat, mengabdi ya, betul-betul hanya berkiblat, bekerja, berkarya, berkurban, berjihad, itu hanya untuk Allah semata-mata ya, lillahi rabbil alamin. Nah, jadi ini satu pengertian bahwa jangan sampai hidup banyak sekali di dunia ini sampai rugi selama-lamanya gara-gara tauhid kita itu rusak. Sehingga waktu saya masih IMM itu mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Hajir, ya, salah satu kiai yang mempertajam tauhid Muhammadiyah kita ini ya, dia mengatakan Ahmad Dahlan itu pernah membuat ungkapan ya, ada musyarakatullahi fi jabarutih. Yang namanya penyakit, sejatinya penyakit itu adalah mensekutukan Tuhan di dalam keesaannya itu. Kemudian ada obatnya itu hanya satu, tauhidullahi haqqo. Jadi yang namanya penyakit itu syirik ya, dengan segala macam bentuk dan manifestasinya itu ya, tapi obatnya tunggal, yaitu tauhid dalam arti yang sebenar-benarnya. Maka Muhammadiyah itu memang sangat peka ya, kalau melihat ya praktek-praktek di kalangan anak-anak bangsa, masyarakat perkotaan, juga kadang-kadang pedesaan yang punya kepercayaan ya, yang memang sesungguhnya keliru ya, tapi tetap dipelihara, bahkan mungkin dikembangkan dan lain-lain, sehingga Muhammadiyah ini insya Allah menjadi garda paling depan untuk mengingatkan kepada anak-anak bangsa supaya tauhid itu dipelihara dengan sebaik-baiknya, karena taruhan kita. Ya. Kalau tauhid sampai rusak, itu hampir otomatis amalnya juga rusak. Nah, jadi jangan lupa juga ya, logo Muhammadiyah kita itu matahari bersinar ya, anunya hijau ya, dasarnya hijau itu, kemudian dua syahadatain itu melingkari Muhammadiyah, dilingkari dua syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam pengertian tauhid ya, kalimat la ilaha illallah itu sesungguhnya merupakan kalimat tahrir, kalimat pembebasan. Jadi la ilaha illallah itu adalah kalimat tahrir, yakni tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi ta'ala. Jadi la ilaha illallah itu merupakan pembebasan ya, dari mereka yang menyembah kepada sesama manusia atau makhluk ya, kemudian dibebaskan kepada penyembahan pada Allah semata-mata. Ini sesungguhnya sangat mendalam pemahamannya. Apakah kita menjadi pendidik, apakah kita bisnismen, apakah kita tentara, polisi, pegawai negeri, pedagang, ya, penggiat LSM, pemuda, pemudi, ya, banyak kata semua profesi, ya, kalau tauhidnya benar, insya Allah refleksinya itu juga akan menjadi benar. Nah, nanti anak-anak UMM, bimbingan yang saya cintai, nanti kalau ada
waktu dibuka surat Ibrahim, ya. Di sana itu kalimat thayyibah itu diibaratkan sebagai syajarah thayyibah, ya, pohon yang indah, ya, yang asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti kullahin bitalbiha, dan semua itu untuk dengan izin Allah untuk kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran alam sekitarnya. Jadi la ilaha illallah itu harus mengijawantah menjadi amal soleh yang menjulang tinggi segala bidang, ya, yang kemudian bermanfaat bagi alam sekitarnya, manusia semuanya. Nah, lawannya kalimat thayyibah dalam surat Ibrahim itu kalimat khabithah, kalimat yang busuk, yang buruk, ya. Itu seperti pohon yang telah tumbang, ya, menghadangi jalan, membuat kekacauan, membuat obstacle, penghalang bagi proses kehidupan, ya. Dan karena itu harus kita jauhkan kita dari kalimat khabithah. Menurut saya kalimat khabithah itu ideologi yang tidak bersandar pada tauhid, ya. Itu komunisme, itu sekularisme, itu xenofobisme, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kembali. Kemudian setelah kita dipesan Allah supaya jangan sampai meninggal, kalau kita tidak sampai meninggal dalam keadaan yang bukan berserah diri pada Allah, ya. Dan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi kita setelah dipesan megang teguh tauhid itu, dan jangan sampai meninggal kecuali kita bertauhid, ya, bermuslim, bermukmin, berislam, beriman, ya, maka kita diminta Allah untuk memegang hablullah, ya, memegang tali Allah vertikal, ya. Jadi semuanya, ya, wa'tasimu billahi jami'ah, semua kamu, ya. Jadi ya NU, ya Muhammadiyah, ya Persis, ya HMI, ya PMI, ya PII, ya semuanya, ya. Harusnya demikian, turunnya seperti itu, ya. Bahwa kemudian kurang pas barangkali itu perlu waktu, tapi intinya adalah bahwa harus ada kebersamaan, ya, dari para kaum muslimin mukminin itu untuk memegang tali Allah bersama-sama, dan jangan tafarruqu, jangan suka berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah, jangan silang sengketa, ya. Ingatlah nikmat Allah padamu ketika dulu sebelum kedatangan Islam itu, bagaimana masyarakat jahiliyah Arab itu bermusuhan satu sama lain, berhadapan-hadapan, saling bunuh, saling hina, dan sebagainya. Tapi dengan Islam itu fa'alafa baina qulubikum, Allah berkenan menyatukan hati-hati mereka itu, dan kemudian engkau menjadi dengan izin Allah itu ikhwana, ya, menjadi saudara-saudara dalam seagama, secita-cita, seperjuangan, sewawasan, dan lain sebagainya, ya. Nah, lantas ini, ya, 104 ini yang semua pasti hafal, ya. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Hendaklah di antaramu, ya, itu ada ummah, ya, segolongan, ya. Dari banyak umat yang banyak itu, ya, kalau bisa memang ada segolongan ummah, ya, yang menyeru kepada al-khair, ya, itu kebaikan, ya. Jadi Allah juga menyebutnya al-khair. Kadang-kadang teman kita
bernama Abdul Khair, karena Al-Khair itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Ya. Nah kemudian setelah menyuruh kepada kebaikan, mereka kemudian ya'muruna bil ma'ruf, ya, yaitu menyebarkan berbagai macam kebaikan, kebajikan, kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang, menjauhi, mengatasi, melawan, melenyapkan berbagai mungkarat, kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sejatinya mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Nah, kalau di sini nanti kalau ada waktu, coba dilihat di surat At-Taubah itu, ya. Bedanya orang mukmin seperti kita ini, insya Allah ya, dengan orang munafik. Ya. Kalau kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, kalau orang munafik itu amar mungkar nahi ma'ruf. Ya. Jadi kita kerjakan mesti akan dibabat oleh mereka. Kita lihat sekarang ini, ya, bagaimana banyak kelompok masyarakat, bahkan ini sebagian dari yang sedang berkuasa, ya, itu mencoba pelan-pelan, samar-samar itu untuk ya melemahkan ya orang yang beramar nahi mungkar itu, ya, dengan segala macam, ya, kemudian diberikan ya bagaimana kekuatan di tengah masyarakat itu untuk selalu mengacau, ya. Jadi antara yang mungkarat dan ma'rufat itu diacak-acak itu, ya. Kadang-kadang orang yang kurang jeli itu bisa terperosok, terperangkap, ya naudzubillahi min dzalik. Nah kemudian ya, ini yang kadang-kadang tidak kita lanjutkan. Di banyak Darul Arqam, ya, itu kadang-kadang saya merasa ada sesuatu yang hilang. Ya. Dia cuma sampai bahasa kumingkum itu, ya, tapi di atas 105 itu penting, bahnya penting. Mengapa? Karena setelah disuruh oleh Allah ada larangan. Larangannya itu adalah wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Ya. Jadi sekali-kali jangan sampai kamu itu lantas bertafarruq, ya, suara cucu saya itu berselisih, ya, mengembangkan ikhtilaf, ya, di antaramu, padahal kata Allah sungguh itu adalah sesuatu pekerjaan yang akan mendapatkan lahum adzabun adzim, ya, azab yang sangat besar, adzabun adzim, ya, adzim, ya. Jadi bukan sembarang azab, ya. Nah ini yang kadang-kadang kita ingat perintah Allah bahasa umum itu, tapi yang kemudian dilupakan wala takunu, jadi larangan, ya, jangan sampai kamu, ya, menjadi orang-orang yang suka bertafaruk dan berikhtilaf, padahal sudah tahu apa yang harusnya dikerjakan, ya, setelah tahu al-bayinat, hal-hal yang benar itu, ya. Nah jadi kemudian berlanjut, ya, besok digambarkan di akhirat itu yaumatab yadu wujuhum wa taswaddu wujuh wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Jadi besok di akhirat itu ada wajah yang bersinar, yang insya Allah terang, yang bersih, ya. Tapi juga ada wajah yang kelam, yang gelap, ya. Kemudian kepada yang terang tadi, ya, itu dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan nikmat, ya, sudah jelas sekali. Sementara yang kelam tadi tentu akan mendapatkan azab. Nah kemudian
berikutnya lagi ya 106 7 ya. Itu supaya singkat saja ya. Kemudian dikatakan ya, semua itu adalah pelajaran dari Allah kepadamu ya, bil haq ya. Wa ma yuridul alamin, maaf ya. Dan Allah tidak pernah sekali-kali berbuat zalim kepada hamba-hambanya, bahkan kepada alam semestanya. Nah, kemudian kita diperingatkan, ini terakhir ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bagi Allah semua yang ada di langit-langit dan di bumi ini, wa ilallahi turja'ul umur, dan seluruh perkara akan dikembalikan kepada Allah. Ini yang last but not least ini, gongnya, ya 111, kemudian berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ulang lagi, wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi kuntum khaira ummatin. Ya. Kuntum kamu itu ummatan wasatan. Ya. Di sini khaira ummatin. Ya. Kamu itu wahai orang beriman, sesungguhnya di samping umat pertengahan juga sebagus-bagus umat. Mengapa? Karena kamu masih ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Jadi masih amar ma'ruf, masih nahi mungkar, dan tetap beriman kepada Allah. Kemudian andai kata ahli kitab itu mengikutimu sungguh sangat bagus. Ya. Kemudian sayangnya sekali aktsaruhumul fasiqun, sebagian mereka sebagian besar memang orang yang fasik atau orang yang munafik atau orang yang musyrik. Fasik itu macam-macam artinya. Nah, jadi ini saya akan bergerak untuk membaca ya, keadaan bangsa kita sekarang ini. Jadi kalau Angkatan Muda Muhammadiyah Piyungan maupun Angkatan Muhammadiyah yang lain, Angkatan Muda Muslimin yang lain, ya, itu sudah merasa bahwa negara ini, bangsa ini ada something wrong. Saya sering mengatakan something very wrong. Ada yang sangat rusak, sangat salah. Mengapa? Ya, jawabannya sedih. Karena negara belum berdaulat dan negara belum berkeadilan. Jadi saya ingin membidik masalah yang paling fundamental, paling asasi, ya, bahwa di planet bumi yang makin ciut ini, karena terlalu banyaknya manusia, terlalu berseliwerannya perpindahan penduduk, baik juga perpindahan informasi, perpindahan barang, komoditas dan lain-lain, barang-barang dan lain-lain, maka sesungguhnya yang paling harus kita pahami di negeri kita ini ada benda, ada barang, ada kekayaan, ada kepemilikan bangsa kita ini yang amat sangat penting sekali, yaitu lahan, tanah, daratan, ya. Itu 80% sudah bukan milik bangsa Indonesia lagi. Kalau Anda nggak terkejut atas perkembangan ini, ya Anda kurang sensitif, baca Qurannya kurang mantap.
Maaf ya, karena saya sering berceramah di depan mahasiswa, ceramah di forum kampus, forum masjid misalnya. Ya, kalau saya ingatkan kenyataan yang sangat pahit ini, itu umumnya orang cuma, oh gitu toh, gitu ya. Sayang ya, cuma gitu ya, luar biasa. Jadi mereka itu tidak paham bahwa masa depan bangsa kita ini, masa depan agama kita, masa depan generasi muda kita itu menjadi very dark, ya, menjadi sangat gelap. Lalu saya berbahagia bahwa Anda membidik jantung permasalahan bangsa ini, ya, yaitu kedaulatan kita atas bumi, tanah, dan air yang sekarang di dalamnya, yang mestinya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu tidak lagi rakyat, untuk rakyat, tapi untuk konglomerat, untuk korporatokrat, untuk birokrat tanpa martabat yang memudahkan penguasaan itu. Nah, dan ini tentu harus diakhiri. Nah, sekarang ya, ini ada Mas Miftah Farid, ya, tadi yang sudah menyampaikan awal. Ya. Dan juga tadi Mas Andi Putra Wijaya sebagai pemimpin lalu lintas percakapan kita sore hari ini. Ya. Saya juga tadi Mas Muhammad Fauzi yang bacakan ayat-ayat tersebut. Jadi kalau tadi yang tiga-tiganya itu saya rangkaikan, terus apa yang saya ceramahkan ini, ya, yang kita melongok, ya, kita misalnya bisa terbang di tengah-tengah Indonesian Archipelago ini, ya. Kemudian menengok, ya, ke bawah, ya, kita lihat dari Papua Barat, ya, sampai kemudian Maluku Utara, sampai ke Lombok, sampai ke Bali, ya, ke Jawa, ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sampai Aceh, ya. Itu jelas sekali, ya, bahwa negeri kita ini itu berlomba dengan waktu. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu, we are running against time. Ya. Kita berlomba dengan waktu yang ini tidak panjang. Ya, saya tidak ingin memasukkan elemen politik dalam analisa kita ini, ya. Tapi politik itu kan bagian sangat penting dari kehidupan. Kalau kita tidak paham politik, apalagi emoh politik, ya, politik diambil alih oleh para kufar, para fasikun, ya, para musyrikun, para ya tadi para hamba-hamba Allah yang tidak mengetahui hakikat kebenaran itu, ya, tentu kita bisa terlambat. Jadi sebelum mungkin kita nanti berdialog, ya, saya mengingatkan yang ada dua jalan. Bagaimana kita ini bisa merebut masa depan kita, ya, yang insya Allah tetap gemilang, tapi dengan merekonstruksi, membangun kembali apa yang sudah rusak ini, kita tegakkan kembali. Jadi misalnya dulu rame-rame Rocky Gerung itu dengan Sentul City, PT Sentul City itu, ya, itu hanya masalah kecil, gunung es. Kita menyelam ke dalamnya, bukan saja di Bogor, tapi di seluruh tanah air kita ini. Ya.
terjadi pencengkeraman yang terus semakin seperti ular itu ya makin memperkeras lipatannya itu, ya, lilitannya itu. Ya. Kalau udah remuk betul baru ditelan. Ya. Nah kita ini sesungguhnya seperti tadi ada ular besar ya, dari utara, ya, dan mereka ideologinya komunis. Ya. Kemudian sepertinya berkolaborasi ya dengan ya agen-agen mereka. Ya. Lantas ini lihat langkah-langkahnya itu tidak suka kepada Islam. Sehingga ada Islamofobia di negara kita ini terasa. Saya bisa ceramah baik tentang Islamofobia ini lain waktu ya barangkali, atau dibaca di berbagai video saya mengenai Islamofobia ini. Jadi sekarang ini what is to be done? Apa yang harus kita kerjakan? Memang ada yang bilang, saya banyak ada tamu, kadang dari luar negeri, ada wartawan dan sebagainya, yang mengatakan, Mr. Rais, this is about time for the whole nation of your country to say no to the regime. No, I know much better than you do about my country. Saya bilangnya jangan ngajari saya lebih tahu. Saya juga tahu negaramu yang brengsek itu, Amerika itu. Jadi jangan menggurui saya. Tapi kadang-kadang ya dari kalangan kita sendiri kadang-kadang juga lantas seperti tidak putus asa, tapi kemudian lantas bagaimana? Ini pun juga bisa kita pahami ya, karena dalam Al-Baqarah itu pun Allah kan berfirman ya. Jadi apakah engkau mengira bisa masuk surga dengan gampang ya, padahal tekanan kehidupan, himpitan kehidupan pada kaum-kaum mukmin yang sebelummu belum engkau hadapi. Sehingga Nabi itu kan, Nabi kita itu adalah hamba Allah yang paling sempurna, yang paling kuat imannya, yang paling dahsyat ibadahnya, yang paling piawai berpikirnya. Ya. Saya mengatakan mata Nasrullah. Ya Allah, kapan pertolonganmu? Lalu kemudian Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Asal kamu betul-betul, maka pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah, jadi ini leading cerita atau leading dongeng kalau orang Jawa ya. Jadi kita memang rakyat biasa, kita tidak punya senjata apapun, ya. Kita lemah, ya, tapi kita kuat karena kita punya senjata yang paling top, ya, yaitu ad-du'a. Ya. Jadi ad-du'a itu adalah silahul mukmin. Ya, doa itu adalah senjata orang mukmin. Ya. Dan fafiru ilallah, kalau ada apa-apa larilah kepada Allah. Jangan ke mbah dukun atau jangan ke apa. Nah, udahlah, jangan ke situ kemana-mana. Ya. Dan kemudian jangan lupa ya, kita ini berkata Allahu Akbar berapa ratus kali. Karena kita itu dari adzan dan qomat berapa puluh kali sehari semalam. Ya. Allahu Akbar, semua gerakan itu Allahu Akbar kecuali ketika i'tidal itu sami Allahu liman hamidah, semuanya itu Allahu Akbar. Kemudian ketika selesai assalamualaikum, ya. Kanan dan ke kiri. Ya. Nah, saudara sekalian, adik-adik, anak-anak saya yang saya cintai, jadi sebelum kita mungkin diskusi sebentar saja, ya. Jadi saya harapkan anak-anakku tiap hari baca Quran.
walaupun hanya ya 4 jam. Jadi kalau anak-anakku atau cucu-cucuku kalau udah memegang HP itu kan berjam-jam. Tolong deh, fair ya. Kalau HP saja untuk hal-hal yang mungkin LKD ya, dalam masa jalannya itu banyak negatifnya sampai lebih dari sekian jam dari semalam. Ya. Tapi saya nggak minta banyak, kita nggak minta banyak ya. Tapi setelah subuh ya segar ya baca Quran ya 4 jam, ya. Syukur setengah jam, syukur 1 juz ya. Kemudian harus setengah juz cukup ya. Kemudian menjelang tidur ya kita menutup hari kita itu kembali kepada Allah dengan baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu hakikatnya kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ya. Jadi dengan baca Quran itu seolah-olah kita itu kan berdialog dengan Allah. Ya. Ketika ya alladzina amanu ya ayuhan nas, yaitu ya ibadi dan lain-lain, itu kita sedang disapa Allah dan kita mendengarkan sapaan itu. Ya. Nah jadi itu saja. Jadi tadi resepnya kan ditanya bagaimana resepnya. Resepnya jangan pernah lupa baca Quran. Syukur-syukur kalau tidak bisa bahasa Arab terjemahannya dibaca. Kalau yang pandai bahasa Inggris juga terjemahan bahasa Inggris sangat banyak. Gitu. Kalau tidak punya kitabnya tinggal diklik ya di laptop Anda maupun di ponsel Anda itu ya tinggal commentaries of surah Al-Baqarah nanti ada semua ya. Kemudian ayat ini ayat sekian ada semua ya. Kemudian dibaca diresapi, insya Allah pelan-pelan kita akan ya memperbaiki suasana kebatinan kita, suasana kejiwaan kita ya. Maka insya Allah kalau hati kita relatif terang, saya juga sakit cuma relatif, ya, tidak betul-betul karena manusia sangat biasa. Ya, sehingga satu kelemahan saya, kita semua orang biasa. Dan juga pikiran kita juga, insya Allah sebagai orang awam juga bisa lebih terang. Ya. Kalau kita diterangi oleh surat beberapa oleh Al-Quran ini, ya, nah kemudian kita melangkahnya itu dengan lebih tegap. Ya. Karena kita tahu yang kita pilih adalah kebenaran, yang kita pilih adalah keadilan, ya, maka jangan sampai surut ya, karena iming-iming dan juga jangan surut karena gertakan, karena tekanan, karena ancaman, ya, itu biasa, tidak ada masalah. Tapi terus saja, terus ya, akhirnya kita akan mencapai al-falah, ya, hayya alal falah. Ya. Tapi sebelum itu tuh hayya alal sholah, jangan lupa. Saya kira gitu dulu ya, Mas Andi. Sekarang mungkin hanya tinggal 20 menit lagi ya. Oke lah, tapi bisa kita bertanya jawab ala kadarnya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Amin atas materi yang sangat luar biasa sekali. Ini menguatkan kita kembali bahwa pentingnya sebuah tauhid ya, bahwa amal kita ini bisa menjadi baik kalau tauhidnya ya baik gitu. Kalau tauhid kita nggak baik ya kemungkinan besar amal kita ya juga akan menjadi tidak baik, sehingga tauhid ini menjadi esensi dalam kehidupan kita, menjadi inti, menjadi big point dalam kehidupan kita ini untuk menjalani kehidupan, baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi penting juga bahwa tauhid ini kita aplikasikan dalam untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian saya sangat mencatat ya, dan benar-benar saya ngen-ngen ini bahasa Jawanya di dalam benak saya, bahwa Pak Amin ini selalu memberikan optimisme kepada kita ya, terutama anak-anak muda, ya, khususnya teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan, sehingga ini di kami di studio AMM Piungan, Pak Amin ini tadi sambil berbisik-bisik ini, wah ini dhewe kudu piye iki, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Artinya memang menggugah kita semua untuk bergerak itu. Saya kira beribu-ribu kajian akan percuma kalau tidak ada gerakan yang nyata. Maka betul apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, kita harus menjadi
umat ya, umat yang khair ya, atau khairu umatan. Jadi umat yang terbaik atau sebaik-baiknya. Selanjutnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand, nanti akan kami persilahkan. Dan sudah ada satu pertanyaan Pak Amin yang masuk ke kami melalui chat, mungkin bisa saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Mutahid ya. Benar apa yang Bapak sampaikan tentang penguasaan daratan di negara kita? Ada teman seorang pilot suatu maskapai menyampaikan bahwa pesawatnya sudah di-booking dari luar negeri berkali-kali. Tapi anehnya, mereka tidak balik lagi ke negara mereka. Mohon pencerahan, usaha apa yang bisa dilakukan, baik secara pribadi maupun organisasi. Mungkin itu dulu Pak Amin. Bisa dijawab. Ya, jadi Pak Ahmad, Saudara Ahmad Mutahid, ya. Ini juga pertanyaan yang penting. Ya. Dan kita akan melihat di televisi, membaca di media cetak, membaca berbagai artikel yang kita bisa akses ke Google, ya, ke Yahoo dan lain-lain. Ya. Memang ini tesis saya sebentar. Maaf, nanti di belakang. Jadi begini, saya mungkin termasuk dari sedikit anak bangsa ya yang khawatir ya bahwa sesungguhnya sekarang ini dan beberapa tahun sebelum ini dan mungkin beberapa masa akan datang setelah sekarang ini ya telah terjadi proses Lebensraum. Ya. Jadi Lebens itu living, Raum itu room, bahasa Inggris room. Ya. Jadi ruang, living itu hidup. Ya. Jadi Republik Rakyat Cina, terutama PKC, Partai Komunis Cina, ya, itu ingin mengepakkan ya, kekuasaannya untuk melebarkan ruang hidupnya itu ke negara-negara tetangga, dan dalam bahasa Jawa yang paling kemecer sampai ngiler ya itu Indonesia yang akan dibidik. Mengapa Indonesia itu sangat luas, negaranya kaya raya, potensi tambangnya juga entah kapan sampai berakhir, potensi perkebunannya, pertaniannya, kehutanannya, potensi lautnya dan lain-lain. Ya. Nah sekarang ini mereka sepertinya dibukakan pintu seluas-luasnya. Ya. Ketika puncaknya COVID-19, ya, ketika puncak COVID-19 itu semua airport di Indonesia ini itu kalau ada orang asing masuk, waduh itu sulitnya bukan main. Itu. Tapi kalau mereka itu silahkan. Ya. Kita ditanya oleh orang, loh, Pak Duana kok mereka kan orang asing? Ya nggak apa-apa, mereka sudah beres. Dan negaranya sudah selesai, sudah vaksinasi. Itu luar biasa. Ya. Sehingga kita nggak tahu, tadi dikatakan tadi, dari Pak Ahmad Mutahid punya saudara ya, yang mengatakan bergelombang kapal terbang mendatangkan orang asing itu, dan nggak pernah kembali. Ya. Mereka bergentayangan di Papua, bergentayangan di Morowali, bergentayangan di Jakarta, di Bogor, di mana-mana. Ya. Nah, dilalah kopiahnya itu, ya, kok rezim itu kok seperti nggak tahu, ya, atau kura-kura dalam perahu. Ya. Pura-pura nggak tahu, barangkali gitu. Ya. Nah, jadi Mas,
Jadi bagaimana yang seharusnya itu? Nah, karena itu kalau saya ya memang tadi untuk merubah negeri ini ada dua jalan, yaitu inqilab, ya, saurah, revolusi. Tapi jangan. Ya. Potongan jahitan bangsa kita ini itu tidak suka, ya, lebih suka kalau bertahap, ya, argumennya juga yang masuk akal, tokoh-tokohnya juga memang bisa dijadikan teladan, ya. Kemudian dibuka betul, loh, Mas, Mbak Yu, Pak D, Pak Le, sederek, kita menika gadah tanah air ingkang sampun dados milik kita malih. Ajeng dipaparkan, pelan-pelan mungkin tahu. Akhirnya bisa, ya. Karena begini, ya, saya kasih tahu rahasianya, ya. Kadang-kadang para rasul, ya, Rasul ulul azmi saja, ya, itu sulitnya bukan main untuk meyakinkan kaumnya itu bahwa wahai kaumku, kamu semua itu sekarang jadi budak, kamu jadi tertindas, kamu dikuasai oleh rezim Namrud, rezim Fir'aun, rezim Romawi yang kejam itu. Ya. Ayo bangkit. Nah, dalam tarikh yang saya baca, umumnya ya kaum-kaum zaman dulu itu diberitahu Rasul yang jelas sempurna, yang mesti udahlah bukan seperti kita ini ya, kita cuma kuku hitamnya ya, tidak suku hitamnya. Mereka, tapi itu pun ya tidak gampang. Ya. Jadi waktu ini perlu penyadaran. Ya. Sehingga Muhammadiyah dulu kan tujuannya itu membangun masyarakat Islam yang sebenarnya masyarakat. Nah, itu betul ya. Kalau masyarakat Islam itu sudah paham Islam, itu nanti untuk struktur ke atas juga sudah lebih gampang. Nah, saya hanya ingin mengakhiri ini dengan apa yang saya garis bawahi. Ya. Jadi ini saya punya nanti bisa untuk AMM Piungan bisa dibagi nanti ini ya. Saya punya risalah kebangsaan. Ya, pilihan buat Pak Jokowi, mundur atau terus. Ya. Tapi yang mundurnya itu besar ya, mundur. Ataunya kecil. Maksudnya itu sebaiknya mundur. Gitu. Tapi kalau mau terus ada syaratnya. Ya. 13 syaratnya itu saya beritahu. Ya. Di antara lain di sini ini, ya, khusus satu bab itu adalah tentang politik Lebensraum Cina tadi. Ya, yang masuk terus mengalir siang malam, ya, dan pemerintah pura-pura begini, ya, jadi nggak tahu padahal tahu, ya. Nah, jadi ini memang perkara yang sulit, ya, tetapi memang kita bisa menggerakkan tadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka saya sampaikan di Muktamar Muhammadiyah Sulawesi tahun yang lalu itu, ya, yang terakhir, ya, saya mengatakan ada yang kita lupakan, yaitu al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Ya, jadi menegakkan keadilan dan merobohkan melawan kezaliman. Jadi setiap khotib yang naik mimbar pasti sebelum turun ke pengimaman mesti membaca 99 khotib, 99% mesti membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wal adl dan ihsan. Kemudian wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Al-baghi itu adalah zulm. Nah, jadi ini perlu diresapi. Kalau amar nahi mungkar itu domainnya itu familial, keluarga, ya, komunal, masyarakat. Ya. Jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu pribadi dan keluarga dan masyarakat. Tidak pernah menyentuh kekuasaan.
Ya, kalau hanya ini terus ya, paling kekuasaannya itu tidak ramah kepada kita, ya kita diengkok-engkok. Ya, engkok-engkok itu bahasa Indonesia belum ada, ya, diengkok-engkok. Ya. Tetapi jangan lupa, makanya saya sodorkan, ya, kita juga harus menggerakkan sayap yang satunya lagi, yaitu al-amru bil adli, ya, menegakkan keadilan, wan nahyu anil dzulmi, mencegah kezaliman. Itu dua-duanya ada dalam Al-Quran ini. Ya. Cuma kita kadang-kadang berat sebelah. Ya. Jadi kalau pesawat terbang itu satu sayap mesti miring, akhirnya juga jatuh. Ya. Jadi kalau dua sayap terbangnya bisa tinggi sampai kepada tujuan. Ya. Jadi ini saya kira menjawab yang pertama, dan sudah 1 jam ini kita. Nggak terasa. Kapan-kapan kita bertemu lagi insya Allah. Ya. Mas Andi Putra, Mas Miftah Farid. Ya. Kita bertemu lagi. Bahkan mungkin karena saya kan orang Sleman. Ya. Jadi Piungan kan dekat sekali. Jadi kapan-kapan saya sambil silaturahim Pak MM itu. Tadi apa? Ada infak dakwah apa itu? Donasi dakwah. Donasi dakwah ya. Insya Allah ya, orang kita ciri-cirian saya mungkin juga merasa tanggung jawab lah untuk membesarkan kegiatan yang sangat bagus dari AMM Piungan. Saya kira kita dulu sudah kami selesai. Saya kira ini dulu ya, kita bisa ketemu lagi dan silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin Rais atas kesempatannya pada hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke HP saya, tapi mungkin karena Pak Amin ada kesibukan yang lain, insya Allah ini semoga di lain kesempatan ya Pak Amin kita masih insya Allah, bisa insya Allah, ya, bersilaturahim lagi dan kita bahas lagi saya kira kelanjutan dari kajian-kajian kita ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ngaji ya harus dibarengi dengan sebuah gerakan supaya nanti ini menjadikan aksi nyata itu. Karena ciri dari Muhammadiyah itu kan aksi nyata ya, tidak hanya sekedar berkata-kata gitu. Dan para Bapak Ibu dan jamaah semua, acara ini terselenggara atas sponsor dari Suryamat, ya amal usahanya Pemuda Muhammadiyah atau MM Muhammadiyah Piungan. Bagi Bapak Ibu yang punya produk UMKM yang berada di wilayah Piungan, silakan bisa dititipkan ya di swalayan kami di Komplek SPBU Payak. Dan bagi yang sedang melintasi di SPBU Payak, nanti di kompleks itu ada Suryamat kami, monggo silahkan mampir belanja seadanya. Kemudian acara ini juga disponsori oleh Donasi Dakwah. Donasi Dakwah itu adalah wadah ya untuk para donatur yang memberikan donasinya untuk kegiatan AMM Piungan. Dan alhamdulillah teman-teman AMM Piungan ini kegiatannya sangat banyak, bahkan setiap minggu itu kita pasti ada minimal kajian. Kita punya kajian malam Selasa, itu Pemuda Muhammadiyah, belum lagi NA-nya, belum lagi IPM, dan satu lagi Pak Amin, bahwa di Piungan ini kader-kader Muhammadiyahnya tidak hanya berbasis pada Ortum, yaitu IPM, NA, Pemuda Muhammadiyah, HW, Tapasih, dan sebagainya, tetapi kita juga mempunyai kader-kader Muhammadiyah yang berbasis pada masjid. Pada masjid, jadi risma-risma masjid itu banyak yang aktif. Salah satu contohnya tadi Mas Muhammad Rizki yang tilawah tadi itu adalah kader Muhammadiyah yang berasal dari risma masjid, bukan dari Ortom tapi risma masjid yang memang di situ ngurip-nguripi masjid-masjid Muhammadiyah. Dan mohon doanya semua, semoga teman-teman AMM Piungan bisa istiqomah berada di jalan dakwah yang benar meskipun kita sulit melakukan. Dan sekali lagi terima kasih Pak Amin sudah menyulut optimisme kita ya dan semangat kita, dan saya juga sangat bangga kepada Pak Amin bisa masih mempunyai semangat optimisme yang luar biasa. Ini anak-anak muda harus tidak boleh kalah ya. Maka harus terus belajar
Oke. Saya kira itu Bapak Ibu dan para jamaah semua, teman-teman AMM, mari kita tutup ya pengajian kita pada sore hari ini, sekaligus kita syukuri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ifsabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbak Amin. Iya, Oh ya, sama-sama. mohon maaf. Boleh foto bersama? Pak Amin. Kita screenshot bersama, foto bersama. Ya boleh. Sehat selalu Pak Amin. Monggo Ya, ya. Bapak Ibu untuk di open kamera. Selalu Pak Amin. Ya. Dari Banjarmasin Kalsel Pak Amin. Amin, amin. Ya selalu. Dari Amin. Banjarmasin Kalsel Pak Amin. Dari Barabai. Ya, Saya ya. hitung 3 sampai 3 nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi nggih, ini ada 4 slide. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Nah, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Ya, pun, alhamdulillah. Ini ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih ayahanda semuanya. Izin like ya.